Salam sejahtera sahabat bejana hati, setiap orang di dunia setidaknya pernah mendengar tentang Vatikan, sebuah negara kecil yang menjadi pusat keagamaan Kristen Katolik. Namun, tahukah kita bahwa Vatikan memiliki banyak sekali fakta-fakta menarik dan mengejutkan yang jarang diketahui oleh umat manusia, khususnya umat Katolik? Fakta menarik dan mengejutkan apa sajakah yang berhasil dirangkum oleh bejana hati? Yuk kita simak bersama. Banyak rumor yang beredar tentang Vatikan, namun hal tersebut perlu kita gali lebih dalam akan kebenarannya. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik dan mengejutkan tentang Vatikan yang jarang diketahui oleh umat. Pertama, negara terkecil di dunia. Vatikan merupakan negara terkecil di dunia. Vatikan City State adalah negara independen yang berada di tengah-tengah kota Roma, Italia. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 44 hektar, dan populasinya sangat rendah, hanya sekitar 800 orang. Namun, meskipun kecil, Vatikan memiliki pengaruh yang besar di dunia, terutama sebagai pusat pemerintahan Gereja Katolik. Vatikan didirikan sebagai negara independen pada tahun 1929 melalui Traktat Lateran dan menjadi negara paling kecil di dunia. Negara ini memiliki beberapa institusi penting seperti Gereja Katolik, Museum Vatikan, dan Accademia Pontificia, yang menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah Vatikan. Vatikan memiliki hubungan diplomatik dengan sejumlah negara dan memiliki duta besar dan konsulat di sejumlah negara tersebut. Negara ini juga memiliki status khusus di PBB sebagai observer state dan memainkan peran penting dalam isu-isu global seperti perdamaian, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Kedua, memiliki banyak koleksi seni dan budaya. Walaupun menjadi negara terkecil, namun terdapat banyak sekali koleksi seni dan budaya di Vatikan. Koleksi-koleksi tersebut diabadikan di museum yang bernama Vatikan Museum. Vatikan Museum adalah salah satu museum terbesar dan terindah di dunia dan mencakup sejumlah besar karya seni dan artefak. Koleksi ini termasuk lukisan, patung, dan fresko dari beberapa seniman terbesar dalam sejarah, seperti Michelangelo, Raphael, dan Bramante. Selain itu, Vatikan juga menjadi rumah bagi Basilika Santo Petrus, salah satu gereja terbesar dan paling indah di dunia. Basilika ini memiliki beberapa karya seni dan arsitektur yang sangat luar biasa, seperti Michelangelo's Pieta dan baldahin Saint Peter. Vatikan juga menjadi rumah bagi Vatikan Library, salah satu perpustakaan terbesar dan terpenting di dunia. Perpustakaan ini menyimpan ribuan manuskrip, buku, dan dokumen yang sangat berharga dan memainkan peran penting dalam mempelajari sejarah dan budaya. Secara keseluruhan, Vatikan memiliki beberapa koleksi artefak dan karya seni yang sangat luar biasa dan menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan budaya manusia. Ketiga, memiliki radio dan TV nasional. Sebagai alat komunikasi Gereja Katolik dengan umatnya di seluruh dunia, Vatikan memiliki radio nasional bernama Vatikan Radio. Selain itu, Vatikan juga memiliki televisi nasional bernama CTV atau Centro Televisivo Vaticano. Radio Vatikan pertama kali mengudara pada tahun 1931, sementara TV Vatikan mulai mengudara pada tahun 1983. Kedua stasiun ini menyiarkan program dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Prancis, dan Jerman. Program-program yang disiarkan oleh radio dan TV Vatikan mencakup berita dan informasi tentang Gereja Katolik,
pemikiran, dan ajaran gereja, serta upacara keagamaan dan acara-acara yang diadakan di Vatikan. Selain itu, stasiun ini juga menyiarkan program-program musik dan hiburan. Radio dan TV Vatikan memiliki jaringan siaran yang sangat luas, dengan jangkauan di seluruh dunia melalui siaran gelombang pendek, satelit, dan internet. Dalam menjalankan tugasnya, stasiun ini dianggap sebagai salah satu sarana komunikasi terbaik yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Keempat, memiliki banyak koleksi tanaman langka. Vatikan memiliki kebun botani yang luas bernama Vatican Garden, yang mencakup sekitar 50 hektar tanah. Kebun ini menampilkan berbagai jenis tumbuhan dan tanaman yang langka dan jarang ditemukan, termasuk pohon-pohon tua dan bunga-bunga. Kebun ini juga menjadi tempat rekreasi bagi para penjabat dan tamu spesial Vatikan. Vatican Gardens dikembangkan sejak abad ke-16 dan menjadi tempat yang indah dan tenang bagi para paus dan umat untuk bermeditasi dan berolahraga. Kebun ini juga mencakup beberapa bangunan penting seperti Castel Gandolfo, residen musim panas paus, dan Villa Barberini, sebuah rumah tinggal paus, serta gereja Santa Anne yang memiliki beberapa patung dan taman yang indah di sekitarnya. Vatican Gardens juga menawarkan pemandangan indah ke Basilika Santo Petrus dan Roma, membuatnya menjadi tempat yang sempurna bagi mereka yang ingin menikmati keindahan alam dan arsitektur. Secara keseluruhan, Vatican Gardens merupakan taman yang indah dan menawarkan pengalaman yang tidak terlupakan bagi pengunjung yang ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan budaya Vatikan. Kelima, memiliki taman rahasia. Vatikan memiliki taman yang tersembunyi yang bernama Orto Botanico. Taman ini tidak terbuka untuk umum dan hanya dapat diakses oleh orang-orang yang diundang atau dengan tur khusus. Taman rahasia berada di dalam wilayah Vatikan yang sangat terbatas dengan total luas sekitar 23 hektar. Taman ini awalnya dibangun pada abad ke-13 oleh Paus Nikolas III, namun kemudian diubah oleh Paus Julius II pada awal abad ke-16. Taman ini memiliki berbagai jenis tumbuhan, air mancur, patung-patung, dan tempat-tempat bersejarah, termasuk sebuah pintu kuno yang disebut Porta Pertusa, yang berasal dari abad ke-3 Masehi. Taman rahasia juga memiliki beberapa bangunan penting di dalamnya, seperti sebuah kapel kecil yang didedikasikan untuk Santa Maria della Pietà dan sebuah pavilion kecil yang dibangun pada abad ke-18 oleh Paus Benediktus XIV. Selain itu, taman ini juga merupakan tempat kediaman bagi paus, dan di dalamnya terdapat beberapa bangunan penting seperti Istana Apostolik dan Kapel Sistina. Taman rahasia menjadi sangat terkenal setelah dijadikan lokasi syuting dalam film Angels and Demons pada tahun 2009. Meskipun demikian, akses ke taman ini tetap terbatas dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang telah diundang atau dengan tur khusus. Keenam, memiliki sumber air mineral sendiri. Meskipun negara ini sangat kecil, Vatikan memiliki sumber air mineral sendiri yang bernama Aqua Virgo. Sumber air ini telah digunakan oleh orang Romawi sejak zaman kuno. Aqua Virgo merupakan sistem pipa air bawah tanah yang panjangnya mencapai 14 km dan mengalir dari pegunungan Sabine di luar kota Roma. Sistem ini dibangun pada zaman Romawi kuno pada tahun 19 sebelum Masehi oleh Kaisar Agustus dan dipakai untuk memasok air ke beberapa kuil penting di kota tersebut. Saat ini, sistem pipa Aqua Virgo masih digunakan untuk memasok air ke Vatikan. Air ini diambil dari beberapa mata air yang berada di luar kota dan dialirkan melalui pipa bawah tanah hingga ke Vatikan. Air ini dianggap sangat berkualitas dan bersih karena telah disaring oleh tanah selama ribuan tahun. Air mineral Aqua Virgo digunakan oleh Vatikan untuk keperluan sehari-hari
seperti minum, mencuci, dan menyiram taman. Selain itu, air ini juga digunakan dalam proses pembuatan bir dan minuman anggur. Vatikan bahkan memiliki sebuah museum air mineral yang memamerkan berbagai jenis botol air mineral dari seluruh dunia. Secara keseluruhan, keberadaan sumber air mineral Aqua Virgo di Vatikan menunjukkan sejarah panjang dan keunikan negara kecil ini, serta kepedulian mereka terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan. 7. Memiliki katedral dan basilika terkenal. Terdapat beberapa tempat ibadah yang terkenal di Vatikan, termasuk katedral dan basilika yang sangat populer. Katedral di Vatikan adalah Basilika Santo Petrus. Basilika ini dianggap sebagai salah satu tempat paling suci dalam agama Katolik, karena dianggap sebagai tempat peristirahatan terakhir Santo Petrus, salah satu murid Yesus, dan salah satu pendiri gereja Kristen. Bangunan ini didirikan pada abad keempat oleh Kaisar Konstantinus, dan telah mengalami beberapa renovasi sejak saat itu. Katedral ini memiliki panjang sekitar 186 meter dan tinggi kubah utamanya mencapai 136 meter. Di dalam katedral terdapat beberapa makam paus dan ratusan patung dan lukisan dari seniman-seniman terkenal. Basilika lain yang terkenal di Vatikan adalah Basilika Santo Yohanes di Lateran. Basilika ini adalah gereja katedral keuskupan Roma dan juga merupakan gereja induk bagi seluruh gereja Katolik. Di dalam basilika terdapat beberapa kapel, termasuk kapel sakramen yang sangat indah. Selain itu, ada juga Basilika Santa Maria Maggiore yang didirikan pada abad ke-5 dan dikenal sebagai salah satu gereja Katolik tertua di dunia. Secara keseluruhan, keberadaan katedral dan basilika yang terkenal di Vatikan memperlihatkan pentingnya peran agama dan spiritualitas dalam sejarah dan budaya Italia, serta juga dalam sejarah dan pengaruh gereja Katolik secara global. Berikut beberapa fakta tentang Vatikan yang telah dirangkum oleh Bejana Hati. Jika saudara memiliki informasi tambahan mengenai Vatikan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Share video ini jika memberikan manfaat bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.